Hai good people, selamat datang di Grind Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Nama Bob Sadino pasti sudah cukup terkenal, terutama bagi Anda para pengusaha. Dan kisah hidup sosok nyentrik yang satu ini bisa menjadi inspirasi dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang menarik dari kisah Bob Sadino adalah dari sisi jatuh bangunnya kehidupan yang pernah ia jalani. Dan berikut ini ulasan singkat mengenai Bob Sadino. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan inspirasi bagi Anda. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Perjalanan hidup Bob Sadino. Saat baru pertama kali melihat beliau, tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa sosok yang satu ini merupakan pengusaha besar dan juga sukses. Bob Sadino, pria yang suka mengenakan celana pendek dan kemeja lengan pendek, ia telah berhasil menginspirasi banyak orang dengan gaya nyentriknya tersebut. Pemilik tunggal dari jaringan usaha Camp Chick dan juga Camp Food telah beberapa kali menampakkan wajahnya di layar televisi dan menginspirasi banyak orang. Bob Sadino lahir di Lampung pada 9 Maret 1939. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tapi bukan faktor tersebut yang menjadikan Bob Sadino menjadi pengusaha sukses seperti sekarang. Saat Bob Sadino berusia 19 tahun, orang tuanya meninggal. Om Bob pun dipercaya untuk mewarisi seluruh warisan kedua orang tuanya karena saudara-saudara dari Om Bob Sadino telah mapan secara ekonomi. Dan Om Bob Sadino memanfaatkan warisan orang tuanya untuk berkeliling dunia. Salah satu negara yang dikunjunginya adalah negara Belanda. Ia memutuskan untuk menetap di sana dan bekerja di sebuah perusahaan bernama The Jakarta Railroad yang berada di kota Amsterdam dan juga di Hamburg atau Jerman. Selama 9 tahun, Bob Sadino menetap di Belanda dan kemudian bertemu dengan seorang wanita di Indonesia bernama Sulaimi Sujud yang sekarang menjadi istrinya. Perjalanan Bob Sadino yang penuh lika-liku pun dimulai saat Om Bob Sadino mulai merasa jenuh dengan kehidupannya di Eropa dan ingin kembali ke Indonesia. Jadi, pada tahun 1967, Om Bob memboyong istri dan kedua anaknya pulang kampung ke Indonesia. Tak lupa, ia juga membawa pulang 2 buah mobil Mercedes keluaran 1960 kesukaannya. Namun, karena belum memiliki tempat tinggal dan harus membiayai keluarganya, Bob Sadino kemudian menjual salah satu mobil Mercedesnya demi membeli sebidang tanah di kawasan Kemang. Berikut ini biografi singkat dari Bob Sadino. Nama lengkapnya adalah Bob Sadino, lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 9 Maret 1933. Pendidikannya SD di Yogyakarta pada tahun 1947, SMP-nya di Jakarta pada tahun 1950 dan SMA-nya di Jakarta juga pada tahun 1953. Karir yang pernah ditempuh dari Bob Sadino yang pertama, karyawan di Unilever dari tahun 1954 sampai 1955. Yang kedua, karyawan di Jakarta Railroad di Amsterdam dan juga Hamburg pada tahun 1950 sampai 1967. Yang ketiga, pemilik tunggal Camp Chick atau supermarket pada tahun 1969 sampai dia wafat. Yang keempat, direktur utama pada PT Boga Catur Rata. Yang kelima, PT Kim Food atau pabrik sosis dan juga hamburger. Yang keenam, PT Kemfram atau juga kebun sayur. Perjalanan karir dari Bob Sadino dimulai dari Indonesia.
Jadi, Bob Sadino pertama kali bekerja di PT Unilever Indonesia. Suatu hari, Om Bob memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini dikarenakan pola pikirnya yang ingin maju dan sukses secara mandiri. Jadi, Bob Sadino tidak ingin kerja terikat dan terus-menerus diperintah oleh atasannya. Sang istri pun turut mendukung keputusan dari Bob Sadino. Tekad Bob Sadino sudah bulat. Bob Sadino kemudian membuka usaha penyewaan mobil Mercedes milik satu-satunya itu dan memberanikan diri untuk menjadi sopir. Namun sayangnya usaha Bob Sadino yang pertama ini tidak berjalan dengan lancar. Mobil Mercedesnya mengalami kerusakan akibat kecelakaan. Bob Sadino tentu saja tak dapat membiayai kerusakannya. Jatuh bangun kehidupannya tak membuat semangatnya surut. Bob Sadino kemudian mencoba cara lain untuk menafkahi keluarganya. Ia pun melakoni pekerjaan sebagai tukang batu yang hanya dihargai Rp100. Kondisi ini tentu saja membuat Bob Sadino sangat depresi dan sedih. Kehidupan yang tadinya dirasa aman dan masih di atas roda telah berbalik 180 derajat saat ini. Namun dari pengalaman hidupnya yang getir itu, tak lantas membuat Bob Sadino patah arang. Semangat juangnya terus membara untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bersama anak istrinya. Dan akhirnya, Bob Sadino pun bangkit dari keterpurukannya. Suatu hari, seorang sahabat dari Bob Sadino menyarankan untuk beternak dan berbisnis telur ayam negeri. Karena pada waktu itu, telur ayam negeri masih jarang di pasaran. Melihat peluang bisnis yang ada, Bob Sadino akhirnya tertarik dan setuju menggeluti bisnis itu. Bersama istri yang mendukungnya, Bob Sadino memulai bisnis itu berjualan telur melalui pintu ke pintu kepada orang-orang asing yang ada di daerah Kemang. Kebetulan, Kemang adalah pusat pemukiman orang asing di Jakarta. Mereka menjual telur itu beberapa kilogram perharinya. Berbekal pengalaman hidup di Eropa, Bob Sadino tidak mengalami kesulitan dalam berbahasa Inggris. Ia mengerti seluk-beluk budaya kehidupan masyarakat Eropa. Ada sebuah momen yang mengilhami seorang Bob Sadino dikala sedang berternak ayam-ayam negerinya. Ia berpikir seekor ayam saja bisa mencari makannya sendiri dan menyambung hidupnya. Apalagi seorang manusia seperti dirinya yang memiliki akal dan juga pengetahuan. Lewat ilham inilah yang kemudian membuatnya menjadi seorang pengusaha yang gigih berjuang dan pantang menyerah. Kerja keras akhirnya telah terbukti, dan lambat laun bisnis yang digelati Bob Sadino pun semakin meningkat tanpa disadarinya. Bob Sadino telah menjadi pelopor ayam negeri beserta telurnya di Indonesia. Terkadang ada beberapa pelanggan asing yang mengeluhkan pelayanan yang belum maksimal dari Bob Sadino. Hal ini kemudian membuat Bob Sadino semakin banyak belajar dari pengalaman bisnisnya bahwa pelayanan yang maksimal merupakan kunci utama keberhasilan seorang pengusaha. Selain menekuni bisnis telur, Bob Sadino juga memiliki bisnis daging ayam. Ia menjadi cikal bakal berdirinya Kimchi dan juga Kemfood yang masih didominasi oleh orang asing dan orang Indonesia yang tinggal di daerah Kemang. Selain itu, bisnis hortikultural sayur-sayuran yang menerapkan sistem hidroponik milik Bob Sadino juga berjalan sukses. Bob Sadino merupakan sosok yang sederhana dalam kesehariannya maupun dalam bisnisnya. Ia lebih mengedepankan tindakan dalam mengubah nasib daripada hanya teori-teori sukses selama ini yang diajarkan di dunia. Bob Sadino pernah membandingkan antara orang pintar dan juga orang goblok. Menurutnya, orang pintar zaman sekarang terlalu banyak berpikir dan berencana mengenai hidup dan juga bisnisnya. Alhasil, tak satu pun dari rencana-rencana itu yang terwujud karena mereka terlalu banyak pertimbangan dan hitung-hitungan. Berbeda dengan orang yang goblok, yang dalam melakukan suatu bisnis tanpa banyak perhitungan dan pertimbangan langsung melakukan tindakan nyata. Karena baginya, hidup butuh makan hari ini. Nah, itulah kisah inspiratif dari Bob Sadino, seorang pengusaha nyentrik dan juga inspiratif. Sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini.
Jangan padamkan apimu bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.